Oke, it's on. Oke, halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, saya akan share timelapse bagaimana tracing sebuah sketsa di Affinity Designer dan khususnya di Affinity Designer Desktop. Tapi ini juga akan berlaku di Affinity Designer di versi iPad. Untuk video ini saya menggunakan laptop MacBook Pro saya, yang artinya ada beberapa shortcut yang berbeda dengan Windows. Nanti akan saya jelaskan. Dan di sini kita akan menggunakan tools-tools seperti yang saya jelaskan di video kedua dari tutorial Affinity Designer di desktop, yaitu menggunakan pen tool, node tool, dan juga corner tool. Tapi spesial untuk corner tool di video ini tidak saya gunakan karena kebetulan tidak saya butuhkan untuk video ini. Tapi jika kalian ingin menggunakannya untuk ilustrasi kalian, itu saya serahkan kembali ke selera masing-masing. Oke, di sini saya menggunakan tracing image atau ilustrasi burung yang saya buat sebelumnya di sketsanya di aplikasi Procreate, lalu saya ekspor as JPEG dan import di Affinity Designer. Nah, untuk ilustrasi burung ini sebenarnya ini burungnya tidak ada di dalam wujud aslinya ya, karena ini benar-benar hasil dari imajinasi saya. Saya hanya membayangkan burung tropical yang cantik dan banyak detailnya, sehingga akan menarik jika dibuatkan versi vektornya. Jadi dipilihlah burung yang seperti ini. Jadi kalian bisa membuat sketsa burung berdasarkan foto juga boleh, atau bisa seperti saya berdasarkan imajinasi gitu. Karena keuntungan dari menggambar sesuatu berdasarkan imajinasi itu tidak ada yang menyalahkan, jadi tidak ada salah benarnya, karena berdasarkan imajinasi itu semua benar. Oke, kembali ke topik. Salah satu fitur lain yang akan sering digunakan di sini adalah clipping mesh. Jadi clipping mesh ini seperti yang kita tahu merupakan salah satu keunggulan dari Affinity Designer dan sangat mempermudah kita dalam bekerja jika dibandingkan dengan bekerja di Adobe Illustrator misalkan. Itu clipping mesh-nya tidak semudah di Affinity Designer, dimana di sini kita cuma cukup menggeser layernya dan voila, semua sudah terclipping mesh dan menjadi rapi semuanya. Itu sangat mempermudah pekerjaan. Oke, di sini clipping mesh banyak saya gunakan di banyak bagian, misalkan bagian lengkung ini yang seperti bulu panjang di bawah mata ini menggunakan clipping mesh. Bagian paruh itu warna biru dan warna orange-nya terclipping mesh di bagian paruh bagian atas seperti itu. Lalu saya juga memanfaatkan ellipse tool untuk membuat mata atau membuat bagian-bagian yang bulatnya sempurna. Misalkan bagian mata itu, lalu bagian kepala bagian atasnya itu menggunakan ellipse tools. Nah, di video ini juga saya sudah menyiapkan palet warna sehingga videonya tidak lama. Jadi palet warna ini bisa kalian buat sendiri, kombinasikan warna sendiri, atau bisa mengambil dari image yang kalian temui di internet. Untuk cara memasukkan warna dari image bisa kalian klik di link di atas. Kalau saya ingat buat link di atas, atau di deskripsi juga akan saya ketik. Itu akan sangat mempermudah pekerjaan kalian, terutama bagi teman-teman yang tidak fasih menggunakan warna. Jadi kita bisa belajar dari menggunakan palet warna orang lain dulu. Oke, berikutnya secara umum penggunaannya itu aja, penggunaan pen tool dengan shortcut command, lalu ada node tool, lalu clipping mesh, lalu untuk geser layer misalkan dari atas ke bawah itu saya menggunakan shortcut command kurung buka dan kurung tutup. Itu di Affinity Designer juga, di Adobe Illustrator juga sama shortcutnya. Lalu nanti juga akan ada saya jelaskan tentang power duplicate, yaitu menduplikasi objek ke kanan misalkan, lalu kita ingin mengulang duplikasi itu berulang-ulang, kita cukup dengan menekan shortcut Command J.
Nah, ini misalkan di bagian leher saya akan fokus hanya di bagian-bagian yang akan terlihat saja. Makanya terlihat di sini bagian merah itu lewat dari garis utama, karena bagian leher ini juga akan saya clipping mesh ke bagian body utama dari burung ini. Jadi fokusnya hanya bagian-bagian yang terlihat saja. Nah, seperti ini. Saya clipping mesh dan terlihat lebih rapi. Badannya di warna hitam, dan kalian bisa milih warna sesuai dengan selera masing-masing. Lalu ini detail di badan burung ini. Oh ya, jadi untuk shortcut dari pen tools lalu ingin memunculkan node tool secara sementara, kita bisa menekan tombol command. Di Mac itu tekan command, tapi kalau di Windows itu saya lupa itu apa ya ininya, karena saya sudah lama tidak menggunakan Windows dari tahun 2010 ya. 2010 saya berpindah ke Mac, lalu 2015 pindah ke iPad, jadi pengetahuan saya terhadap shortcut Windows hilang. Jadi teman-teman yang tahu jawabannya, kalau di Mac itu command, kalau di Windows itu apa shortcutnya di keyboard, silahkan tulis di kolom komentar sehingga bisa membantu teman-teman yang lain. Oke, berikutnya saya tambahkan background. Setelah semua objek di tracing, saya tambahkan background kotak berwarna biru kehijauan. Lalu semua layer dari burung ini saya group dan saya clipping mesh ke dalam frame tadi. Lalu untuk menambah suasana burung ini sebagai burung tropikal, saya tambahkan daun-daun di background, dan juga untuk memberikan dimensi saya tambahkan juga daun-daun di foreground atau di depan burung itu, karena dengan menambahkan image di bagian depan dan belakang dari ilustrasi utama itu kan memberikan dimensi yang baik sehingga terlihat suasananya lebih hidup gitu. Nah, biasanya bagian depan itu warna ilustrasinya atau warna daun-daunnya lebih gelap, dan bagian belakang lebih soft. Dan juga usahakan kalau kalian ingin fokus di bagian burungnya, berarti warna backgroundnya tidak boleh terlalu terang, karena kita ingin agar fokus utama dari ilustrasi ini adalah bagian atau objek burung tersebut. Nah, di sini saya memanfaatkan gradient tools, juga memanfaatkan transparency tools, dan daun-daunnya saya buat cukup sederhana ya, karena ini bukan ilustrasi realis gitu, vektor yang minimalis. Otomatis kalian tidak perlu terlalu pusing terhadap detail yang tidak harus sama dengan wujud aslinya gitu. Kalian bisa buat versi yang lebih simpel dan lebih minimalis. Nah, di sini saya tambahkan lagi detailnya untuk background, dan juga saya perlu daun lagi biar balance antara kanan, kiri, atas, bawah. Saya tambahkan satu daun yang lebih besar di bagian background. Jadi karena saya tinggal di Bali, jadi otomatis hal-hal semacam ini seperti unsur tropical, burung, dan pohon-pohonan itu kan banyak kita temui di sini. Jadi cukup mudah untuk mengambil ide dari lingkungan tempat saya tinggal, khususnya di Bali. Hal-hal semacam ini bisa kita temui. Dan bukan berarti kalian yang tidak tinggal di Bali tidak bisa membuat seperti ini. Tetap bisa, kalian kan bisa lewat internet melihat-lihat bagaimana burung tropikal itu seperti apa, daun-daun di hutan seperti apa. Nah, lalu buat versi sederhananya yang lebih minimalis. Nah, di sini saya biar mempercantik unsur grafisnya, saya tambahkan teks bagian atas dan bawah,
bawah misalkan ada harga, terus ini pecahan dari apa aja. Ini saya berdasarkan imajinasi saja, 5 UR itu apa itu, sebenarnya nggak ada itu, atau mungkin ada. Nah bagian atas saya lupa menambahkan jambulnya, saya tambahkan jambulnya ada 2 agar lebih cantik dan biar kepalanya tidak terlihat gundul. Oke. Ini juga memanfaatkan pen tools dan juga node tool. Oke, jadi secara overall itu dia tutorial atau timelapse video kali ini. Kalian bisa mencobanya di rumah, bisa dengan objek burung yang seperti ini atau menggunakan objek lainnya. Dan jika kalian berkenan, kalian bisa share di sosial media dan tag akun Instagram saya, sehingga saya bisa melihat hasil dari atau feedback dari topik yang sudah saya share di sini. Jadi terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.